Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gina Ainun Nadifah, mahasiswi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir KKNDR dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon kelompok 149. Laporan akhir saya ini berjudul tentang meningkatkan perilaku hidup yang religius, bersih, dan berpendidikan di Kelurahan Derajat. Nah, fokus program bidang apa saja yang ada di dalam laporan atau program kerja dalam kegiatan KKNDR ini? Tentu pada judul sudah dijelaskan fokus program kerja KKNDR ini difokuskan kepada keagamaannya, kebersihannya, dan kependidikannya di Kelurahan Derajat. Nah, program apa saja sih yang dilakukan selama kegiatan KKNDR yang saya jalankan gitu di Kelurahan Derajat? Program kerjanya ada beberapa program kerja. Yang pertama yaitu program mengaji Al-Quran dan Iqra Ba'da Asar. Nah, di sini tujuannya untuk memotivasi anak-anak untuk rasa ingin belajar lagi itu ada di masa pandemi sekarang ini, yang notabene belajar pada masa pandemi itu belajar daring. Jadi di sini kami mewadahi mahasiswa IAIN ini mewadahi anak-anak yang kurang fokus terhadap pembelajaran daring. Jadi bisa diajarkan atau menumbuhkan rasa ingin belajar lagi di masa pandemi ini dengan belajar tatap muka, dan yang pasti dengan protokol kesehatan, selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak. Nah, program mengaji Al-Quran dan Iqra ini dilakukan Ba'da Asar dari pukul 15 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, yang kedua ada program edukasi. Nah, di sini setiap hari Minggu kita ada program menonton. Nah, menonton film edukasi, di mana setelah mengaji Al-Quran atau mengaji Iqra, kita menonton bersama film-film yang mengedukasi anak-anak gitu. Ada film kisah Nabi Ibrahim yang disuruh untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Nah, yang kedua ada film sex education yang untuk anak-anak ketahui gitu. Apa saja sih anggota tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh diri kita dan orang lain. Itu dimulai menonton setelah mengaji Al-Quran pada pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Nah, program selanjutnya itu program Juroid, singkatan dari Jumat Ro'an Masjid. Jadi di sini program Jumat Ro'an Masjid adalah program kegiatan mingguan yang dimana setiap hari Jumat kita membersihkan masjid gitu, tujuannya yaitu demi kenyamanan kita belajar, agar kita nyaman, bersih, rapi, dan karena menjaga kebersihan itu adalah sebagian daripada iman, apalagi ini tempatnya di masjid gitu kan. Jadi harus benar-benar bersih gitu, dibersihkan. Nah, waktunya yaitu setelah mengaji, biasanya sebelum mengaji, tapi tetap waktunya pada pukul 15 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Nah, selanjutnya itu ada program SMS, yaitu Senam Minggu Sehat. Nah, Senam Minggu Sehat ini biasanya dilakukan setiap hari Minggu bersama ibu-ibu Kelurahan Derajat, dan ada juga beberapa anak-anak yang ikut. Nah, tujuannya di sini adalah program Senam Minggu Sehat itu untuk menyehatkan tubuh kita agar terhindar dari virus COVID-19 gitu. Jadi untuk kesehatan diri kita masing-masing. Nah, waktunya itu sekitar pukul 7 pagi sampai
10 siang itu ada proses pemanasan, gerakan inti dan pendinginan. Ada instrukturnya ibu-ibu gitu. Nah, program selanjutnya ini kami mengadakan program lomba yang dimana kami telah memberikan materi setelah mengaji gitu untuk Al-Quran, misalkan materi doa sehari-hari gitu, doa masuk masjid, keluar masjid. Ada juga praktek ibadah, praktek sholat dan praktek wudhu. Itu ada juga untuk Iqra, dia diajarkan untuk belajar menulis huruf hijaiyah gitu. Nah, di sini lombanya itu tujuannya untuk memanfaatkan atau mengulang lagi materi yang sudah diberikan oleh mahasiswi IAIN agar anak-anak lebih memahami dan hafal gitu ya, untuk agar bermanfaat bagi diri sendiri juga. Nah, di sini program lombanya ada lomba baca tulis Al-Quran, dikategorikan dengan kelas Al-Quran dan Iqra. Ada lomba hafalan surat-surat untuk putri dan lomba azan untuk putra. Yang ketiga ada lomba LCC, lomba cerdas cermat, itu dilakukan oleh semuanya. Dan yang terakhir ada lomba menggambar dan mewarnai, itu dilakukan oleh semuanya dalam kategori kelas atas dan kelas rendah. Nah, waktu lomba itu dimulai dari tanggal 22 Juli sampai 25 Juli. Nah, waktu pelaksanaannya seperti biasa, habis asar jam 15.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat. Nah, program yang terakhir adalah program yang tidak ada di dalam rencana kegiatan saya, namun berjalan seiring berjalannya waktu gitu. Ada seiring berjalannya waktu, yaitu program bersama kelurahan. Yang pertama ada posyandu. Posyandu dalam masa PPKM ini pasti sangat dibatasi banget gitu ya. Nah, program posyandu dalam masa PPKM ini hanya dihadirkan oleh anak-anak yang berusia 0 sampai 12 bulan. Jadi di sini khusus untuk 0 sampai 12 bulan. Jadi hanya untuk ditimbang dan dikasih imunisasi gitu. Ini dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021. Nah, selanjutnya ada program monitoring PPKM bersama kelurahan gitu. Nah, dilakukan 2 hari, tanggal 27 dan 29, hari Selasa dan hari Kamis. Itu program kegiatannya kita keliling dari rumah ke rumah untuk memonitoring gitu bahwa COVID itu ada gitu. Kita perlu memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, mengurangi kerumunan. Dan di situ ketika ada orang yang melewati jalan tidak memakai masker, kita memberi masker. Misalkan kita dari rumah ke rumah juga melihat ada yang tidak memakai masker, kita bersama kelurahan memberikan masker. Nah, kurang lebihnya seperti itu program yang dilakukan selama 30 hari dalam KKN dari rumah ini. Nah, tantangan selama KKN menurut saya tantangannya lebih, ini kan programnya lebih ke anak-anak banyaknya, jadi tantangannya menurut saya agak susah sih ya, mengurus menertibkan anak-anak yang usia sekolah dasar itu agak susah diatur, tapi alhamdulillah bisa teratur ketika kita tegas ataupun bisa mengambil sikap gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan ada beberapa rencana kegiatan yang tidak terlaksana, dan ada beberapa rencana kegiatan yang tidak diduga, dan ada beberapa rencana kegiatan yang berubah dari jadwal aslinya gitu. Nah, pesan dan kesan selama KKN ini tentunya saya sangat berterima kasih
KKN mengajarkan bahwa ilmu itu harus dimanfaatkan, dan kita selaku mahasiswa dan rakyat Indonesia yang balik lagi akan mengabdi kepada masyarakat, seperti itu. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.